orang yang seperti apa yang bisa dipastikan kalau dia itu diabetes atau yang menderita diabetes, dokter? Iya, nah ada gejala klasik yang disebut 3P, yaitu polifagi, poliuri, dan polidipsi. Walah, wong bapak ancene ya produk gula, pabrik gula, makanya anaknya yo maklum lah kalau dia juga sakit. Nah, Iya. itu sebenarnya hoax atau memang real, dok, seperti itu? Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sobat Sehat Uang Tulungagung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan podcast Dinkesta Menyapa, menyapa dengan informasi dan edukasi kesehatan. Uang Tulungagung, sehat pasti bisa. Oke, bersama saya Nika untuk episode ke-10 podcast Dinkesta Menyapa, masih di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Untuk topik kali ini yaitu tips dan trik puasa aman bagi diabetes. Yuk semuanya join sekarang. Untuk pertanyaan silahkan chat langsung di Instagram Dinkesta. Oke, untuk narasumber kali ini sungguh luar biasa. Beliau berprofesi sebagai dokter sekaligus sebagai Kepala UPT Puskesmas Ngunut, Dr. Amrul Hasanah. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Masih semangat dan kuat untuk puasa ya, dokter? Semangat. Oke, mengenai topik podcast kali ini ya, dokter, bicara tentang diabetes mellitus. Saat ini memang peningkatan kasus di masyarakat itu luar biasa sangat tinggi. Kalau zaman dahulu mungkin seingat saya ketika masih kecil, diabetes mellitus yang sering disebut dengan kencing manis itu yang mengalami itu adalah para lansia, mbah-mbah seperti itu, dokter. Nah sekarang bergeser tuh, banyak yang masih muda, bahkan anak-anak sekarang itu mengalami diabetes mellitus. Nah sebenarnya apa sih, dok, diabetes mellitus itu? Ya, diabetes mellitus itu adalah merupakan penyakit atau gangguan metabolisme yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah sebagai akibat dari gangguan fungsi insulin. Tingginya kadar gula dalam darah terjadi karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, berkurangnya produksi atau jumlah insulin oleh pankreas. Ibarat berkurangnya jumlah kunci sehingga gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel, numpuk di dalam darah. Kemudian kedua adalah karena berkurangnya fungsi insulin. Karena kurangnya kepekaan insulin sehingga tidak bisa, kuncinya ada tapi tidak cocok, nggak bisa buka pintu sel gitu. Gitu. Dan yang kedua yang karena kurangnya fungsi insulin ini banyak didapatkan pada orang-orang yang obesitas atau kegemukan. Waduh, seperti saya berarti ya, dok. Harus hati-hati ini. Iya, dan sekarang ini kasus obesitas tuh jauh lebih banyak daripada yang kurang gizi gitu ya. Makanannya banyak yang enak soalnya, dokter. Gini, dok, dan orang yang seperti apa yang bisa dipastikan kalau dia itu diabetes atau yang menderita diabetes, dokter? Iya, karena banyaknya kasus diabetes, kita harus waspada mulai dari gejala awal ya. Jadi dari gejala awal itu, tapi memang kalau gejala awal itu seringkali tidak dirasakan atau tidak signifikan sampai terlambat kemudian muncul komplikasi. Di sini pentingnya kita sering melakukan screening kesehatan. Oh iya. Gitu. Nah, ada gejala klasik yang disebut 3P, yaitu polifagi, poliuri, dan polidipsi. Polifagi itu artinya banyak makan. Dia sering lapar, makan terus gitu. Kayak saya itu, dokter. Terus kemudian poliuri banyak kencing, dan polidipsi itu banyak minum karena memang dia merasa haus ya, terus. dokter? Ya, terus ada gejala kelelahan kronis sama berat badan yang menurun meskipun makannya itu banyak. Untuk penunjang, dokter, Pemeriksaan penunjang, iya. Jadi nanti dari gejala-gejala tersebut kita cross check dengan laboratoriumnya. Jadi untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan kadar gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Gula darah, hasil pemeriksaannya itu dikatakan normal jika gula darah puasa kurang dari 100.
Nah, ada yang disebut prediabetes. Itu gejala diabetes itu jika kadarnya itu 100 sampai 125. Nah, untuk diabetes itu gula darah puasa adalah 126 atau lebih gitu ya. Ke atas. Lebih dari 126. Kemudian pemeriksaan tadi di samping gula darah puasa kita juga cek 2 jam setelah makan. Itu ada parameternya. Normal kurang dari 140. Prediabetes atau gejala itu 140 sampai 199. Disebut diabetes jika kadarnya 200 ke atas. Iya. Gitu. Terus saat ini ada pemeriksaan lagi yang lebih keren ya, kemajuan teknologi itu adalah HbA1c. HbA1c. HbA1c normal adalah kurang dari 6,5% dari kriteria IDF. Kalau dari kriteria ada itu kurang dari 7%. Oh gitu. Itu jika kita ini bisa terdiagnosa diabetes. Oh gitu. Gini dok, di masyarakat awam itu banyak yang beranggapan bahwa diabetes mellitus itu adalah penyakit keturunan. Misalnya gini, anggapan di masyarakat itu, walah wong bapaknya ancane ya produk gula, pabrik gula, makanya anaknya yo maklum lah kalau dia juga sakit. Nah, itu sebenarnya hoax atau memang real dok seperti itu? Memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Iya, jadi memang merupakan salah satu faktor penyebab ya. Jadi faktor keturunan salah satu. Oh, tapi gitu. tidak semuanya. Jadi penyakit DM ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari faktor keturunan, faktor lingkungan, hingga gaya hidup yang tidak sehat. Ada faktor genetik yang bisa diturunkan dari orang tua ke generasi selanjutnya. Namun jangan cemas. Menjadi keturunan DM bukan berarti Anda akan mengalami penyakit yang sama. Kita bisa mencegahnya dengan mengontrol gula dan menjalani gaya hidup sehat. Ibaratnya ini ya. Gitu. Manisnya hidup kita yang tentukan. Jadi intinya adalah pola hidup ya dok ya? Iya. Jadi kita bisa mencegahnya dengan menata asupan makan kita yang benar dan gaya hidup sehat dengan jadi olahraga memang rutin. gaya hidup sehat yang jadi kunci utama untuk kita bisa sehat terus gitu ya dok ya? Betul. Gini dok, apakah diabetes ini boleh berpuasa? Karena gini ya, saat ini umat Islam di seluruh dunia ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tentu saja para diabetes ini juga ingin melakukan ibadah puasa. Nah, ini diperbolehkan untuk berpuasa apa enggak dok? Untuk diabetes ini? Iya. Baik, jadi memang ini bulan suci Ramadan ya, kita semua ingin berpuasa. Nah, iya, ingin beribadah semuanya dok. Betul, baik yang sakit, Iya, yang kena betul. diabetes. Jadi para diabetisi atau orang yang penyandang diabetes ini diperbolehkan berpuasa untuk yang terkontrol. Oh gitu. Iya, karena berpuasa itu sekitar 14 jam sehari, ini tidak mengganggu kesehatan kita. Jadi untuk DM yang terkontrol dengan berpuasa 14 jam dari imsak sampai maghrib itu insya Allah tidak mengganggu kesehatan. Gitu. Iya. Nanti ada alasannya gitu. saya ceritakan. Sebenarnya berpuasa itu berpengaruh untuk diabetes sendiri apa enggak sih dok? Iya. Berpengaruh ya. Jadi untuk yang tidak terkontrol, biasanya yang kadar gulanya lebih dari 250, ini kalau berpuasa bisa menimbulkan suatu komplikasi. Waduh, bisa bahaya sampai berarti, berat. Dok. Bisa pingsan atau koma dan dehidrasi. Nah, apa yang terjadi sih bila kita itu berpuasa? Pada orang normal atau diabetisi yang gula darahnya itu tidak terlalu tinggi, selama berpuasa sumber energi kita itu diperoleh dari cadangan gula dari hati atau liver. Ini cukup ya, dari cadangan itu cukup kita pakai untuk puasa selama 12 sampai 16 jam. Kemudian bila puasanya lebih lama, baru digunakan cadangan gula dari lemak dan otot. Ya. Nah, sedangkan pada diabetisi yang gula darahnya itu masih tinggi, lebih dari 250, sumber energi dari hati itu tidak cukup. Sehingga akan lebih cepat dipergunakannya cadangan energi dari lemak dan otot. Nah, akibatnya apa? Penggunaan energi dari lemak dan otot ini menghasilkan benda keton.
Oh, ketan. Benda ketan ini dalam jumlah besar merupakan racun bagi tubuh kita. Oh, ketan itu adalah racun gitu ya, Dok? Racun. Jadi di samping kalau gula darah tinggi itu sering kencing, akhirnya kita bisa dehidrasi. Oh. Jadi yang diperbolehkan adalah yang terkontrol, dan nanti juga ada panduannya bagaimana supaya bisa aman saat berpuasa meskipun dia terkontrol. Terkait itu, Dok, kalau diabetes itu kan pasti minum obat secara rutin ya, Dok ya. Iya. Untuk berpuasa. Nah, itu ada cara tersendiri kah atau ada jadwal yang beda sama keseharian untuk diabetes yang berpuasa? Karena pasti ini seluruh diabetes juga menginginkan supaya ngerti, supaya ibadahnya jalan, ibadah puasanya bisa sampai selesai, tapi dengan diabetesnya juga terkontrol gitu, Dok. Jadi ada acara atau jadwal tersendiri nggak, beda sama yang hari-hari biasa gitu loh, Dok? Untuk minum obatnya ya. Oke. Karena Jadi, memang harus rutin kan minum iya, obatnya aja. betul. Jadi untuk para diabetisi sebetulnya dianjurkan sebelum melaksanakan puasa konsultasi sama dokter. Tapi ada panduan secara umum ya. Jadi obat yang biasanya diminum 1 kali sehari, biasanya kan diminum pagi hari. Ya. Itu diminumnya sore hari atau menjelang berbuka puasa. Jadi bersama dengan takjil. Oh gitu. Iya, dialihkan. Untuk yang menggunakan obat 2 kali sehari, itu obat yang biasa minum di pagi hari diubah menjadi pada saat maghrib atau berbuka puasa. Obat yang biasa diminum sore hari diubah pada saat sahur. Dan biasanya yang pada saat sahur ini ada modifikasi tentang dosis. Biasanya kita minum separuhnya. Oh. Iya. Tapi kalau yang maghrib itu penuh dosisnya. Iya. Kenapa harus separuh dosis, Dok? Karena setelah sahur kan kita berpuasa sampai 14 jam supaya tidak terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi. Nah, Iya. ini, Dok. Hipoglikemi itu apa ya, Dok? Hipoglikemi itu adalah kadar gula rendah atau turun kurang dari 60 kalau kita periksa ya. Bahaya itu, Dok? Bahaya. bahaya. Jadi hipoglikemi ini harus dikenali pada orang-orang dengan diabetisi pada yang melaksanakan puasa ataupun yang tidak melaksanakan puasa, mereka harus paham tentang gejala-gejalanya. Karena nanti harus ada penata laksanaan yang cepat supaya tidak pingsan atau koma. Oh gitu. Nah ini, Dok, ciri-ciri hipoglikemi. Nah Yeah. ini harus tahu ini. Yeah. Jadi kaum diabetes sih itu harus tahu Iya, betul. supaya tidak sampai jatuh ke hipoglikemi yang berat. Iya betul. Jadi ada tanda hipoglikemi, biasanya keringat dingin, ya gobios itu, terus berdebar, Ces-cesan gitu ya? ces-cesan, mata berkunang-kunang atau kelemun-kelemun bahasa Jawanya ya. Iya. Itu kalau di kartun itu yang bintang-bintang itu Iya, ya, Dok, betul, ya? betul. Bintang-bintang kemudian pandangannya kabur. Terus ada kesemutan biasanya di lidah atau di bibir, kayak tebel, nggak enak gitu. Terus berdebar-debar. Itu. Kalau ketemu pacar juga berdebar-debar. Debarnya beda, nggak pakai. Tapi biasanya juga keringat dingin ya. Oh iya betul. Mirip-mirip. Terus cara pengatasannya, Dok? Cara Gimana, Dok? pengatasan yang cepat dan tepat adalah segera minum manis. Boleh teh manis, air gula. Misalkan orang tua di rumah sendiri gitu ya, nggak sempat bikin teh atau apa, nggak apa-apa, gula aja ditaruh di bawah lidah. Permen. Permen manis, ada jenang kalau orang sini ya, dodol itu boleh. Kalau lihat senyum manis, beda ya, Dok? Oke, Dok. Selain obat, memang untuk menjaga gula darah agar tidak tinggi itu kan dari diet makanan. Iya. Nah, itu tadi, Dok, terkait takjil. Nah, kita tahu kalau ada slogan berbukalah dengan yang manis. Nah, itu, Dok. Kalau yang diabetes waktu berpuasa itu apakah ada pantangan atau makanan yang perlu dihindari atau memang ada makanan yang dianjurkan supaya kuat dalam menjalankan ibadah puasanya? Ya. Jadi pada diabetes itu penghitungan kalori makannya itu sama sebetulnya sama sebelum berpuasa atau
saat berpuasa. Jadi mestinya sudah ada ukurannya berapa kalori yang harus dia konsumsi. Dan itu pada saat puasa pun tidak berubah. Hanya pengaturan waktu. Berbukalah dengan yang manis itu betul, karena memang kita juga harus segera mengganti kalori kita yang hilang selama berpuasa. Tapi jangan terlalu banyak gitu lah. Jadi nikmati, batasi. Jadi berbukalah dengan sedikit manis, masih bisa kita makan kurma 1-3. Oh gitu. Terus kemudian yang dihindari adalah gula yang langsung ya. Jadi misalkan minuman sirup, Kalau teh hangat itu teh hangat manis nggak apa-apa sih, secukupnya dengan atau maksudnya gulanya cangkir. memang harus diganti dengan gula. Tidak harus ya. Terus sama pengaturan dari pola makan. Jadi mungkin saat takjil dari jumlah kalori kita itu 10%, kemudian setelah sholat maghrib nanti 40%. Jadi saat berbuka itu sekitar 50% dari total kalori yang kita butuhkan itu masuk. Nggak balas dendam ya dok ya. Kalau kita habis nggak makan 1 hari akhirnya balas dendam gitu, enggak ya? Jadi harus terbagi porsinya. Nanti ditambah lagi setelah taraweh itu bisa sekitar 20%. Oh gitu. Atau 20-30% bisa. Nanti sisanya kita makan saat sahur sekitar 30% juga. Oh gitu. Kalau sahur dok, kalau sahur gimana ini? Sahur, nah itu kayak tadi puasa yang saya bagi diabetisi adalah tidak makan selama 14 jam ya, 12-16 jam. Jadi sebaiknya sahur itu mendekati imsak. Mengakhirkan waktu sahur seperti anjuran Nabi Muhammad ya. Jadi memang sahur di akhir waktu itu bagus sekali. Dan sebelum sahur kita minum obat diabetes jika yang memang 2 kali sehari. Setelah itu kita sahur dengan benar sekitar 30% dari total kalori kita. Untuk obat yang dimakan setelah yang diminum setelah makan itu dok? Yang itu, bersama makan. Oh yang bersama makan. Atau setelah makan mah nggak apa-apa. Tetap diminum di Tetap sahur diminum. ya. Iya. Kalau ini dok, olahraga dok. Saya baca di artikel-artikel baik online ataupun di media cetak ya dok. Untuk olahraga dan aktivitas fisik itu katanya adalah salah satu terapi untuk pengobatan diabetes. Jadi kalau selama berpuasa ini diabetes C ini boleh berolahraga atau harus mengurangi aktivitas fisik ya dok? Kalaupun boleh, olahraganya seperti apa gitu loh? Jadi ada beberapa pilar ya pelaksanaan diabetes itu. Salah satunya adalah dengan aktivitas fisik. Ya. Jadi untuk yang berpuasa itu tetaplah aktif secara fisik dengan tetap memperhatikan kegiatan olahraga yang disarankan. Yang disarankan bagaimana? Hindari aktivitas fisik atau olahraga yang berlebihan selama kita berpuasa. Angkat besi tidak? Atau yang terlalu lama atau yang ekstrim, misalkan goes sampai ke puncak gunung gitu, itu dihindari. Jadi yang boleh olahraga yang sedang-sedang saja, ringan sampai sedang gitu, supaya gula darah kita tidak terlalu rendah. Terus kemudian ada tips juga, hindari olahraga 1-2 jam sebelum berbuka, karena pada saat itu kita sedang rendah-rendahnya kadar gula itu. Tapi kalau aktivitas ringan aja, ngabuburit, jalan-jalan, silahkan yang terpantau gitu ya. Bisa lagi ini olahraga bisa dilakukan setelah makan utama buka puasa. Ya, kegiatan taraweh bisa memberikan manfaat karena mempertahankan aktivitas fisik kita. Berarti taraweh sama dengan olahraga, gitu ya dok? Betul. Ya. Berarti sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Betul sekali. 2-3 ya. Oke dok. Selama berpuasa ini ada tips enggak untuk diabetes sih supaya aman nyaman untuk berpuasa dan bisa melampaui ibadah puasa itu tanpa khawatir gitu loh. Ada deh? Ada dong. Jadi yang tadi tips aman berpuasa, jangan lupa dengan perubahan jadwal dan jumlah obat tadi yang harus diminum ya, insulin pun gitu ya. Juga jadi
tentang obat tadi, yang dosis pagi biasanya kita alihkan ke maghrib, yang dosis malam kita alihkan ke sahur. Terus kemudian diperlukan pemantauan gula darah yang lebih ketat. Kita lebih sering cek kadar gula. Kalau masyarakat kontrol sekarang, rutin ya. iya, atau banyak kok yang sekarang sudah punya stick-stick sendiri. Oh itu. iya, kebanyakan memang diabetes itu sudah punya stick Iya, gula sendiri ya, jadi iya. bisa meriksa sendiri gitu. Ya. Terus kemudian diperlukan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap kemungkinan terjadinya hipoglikemi tadi. Oh, yang Jadi tadi yang berdebar-debar. Terus Iya, kemungkinan adanya kekurangan cairan, benda keton tadi ya. Itu jadi puasa aman, tipsnya itu yaitu makanlah dengan porsi yang terbagi. Jangan berarti yang langsung banyak. diperhatikan adalah pola makannya, Iya. rutinitas minum obatnya, yang Iya, jadwalnya betul. diganti tadi. Olahraga. Olahraganya. Terus kemudian konsumsi cairan, jangan sampai kurang, tetap 1.500 cc dalam sehari. Bagaimana mungkin saat tarawih kita sanggup, paling enggak 1 botol aqua yang 600 cc itu. Jadi kebutuhan minum yang 1.500 cc itu tetap terpenuhi ya dok? Iya. Jadi selama satu malam Betul. itu minimal 1.500 itu ya? Iya. Oke. Terbagi ya, pada waktu-waktu buka, saat tarawih, setelah tarawih, sebelum sahur, sama saat sahur. Jadi intinya itu ya dok, diabetes sih itu bisa berpuasa dengan nyaman, aman, asalkan ada di kriteria yang diperbolehkan tadi ya. Iya, yang terkontrol diabetesnya, ya, yang patuh minum obat, ya, terus kemudian rajin aktivitas fisiknya, kayak gitu. Ya, mungkin sambil mengisi ya, belum ada pertanyaan, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan pada diabetes ini untuk berpuasa, yaitu yang usia lanjut ini biasanya kan nggak mau kalah ya, meskipun dia diabetes. Justru kebanyakan kalau usia lanjut itu memang ingin mendekatkan diri sama Iya, Allah gitu ya, betul. jadi ibadahnya lebih dikhusyukkan. Nah itu gimana dok? Iya, jadi Ada untuk yang usia lanjut tips, ini, itu waspada terhadap kemungkinan dehidrasi. Jadi minum yang banyak itu tadi. Ya, insya Allah 1.500 cc itu cukup. Terus waspada hipoglikemi. terutama air putih ya dok? Iya, Kalau betul. itu, Terutama air putih. Makan sahur mendekati imsak, gitu ya. Jadi 3:30 sampai jam 4 kan. Sekarang subuhnya kan jam 4 lebih 17 menit ya. Jadi mirip hampir-hampir mendekati itulah. Jadi energinya masih Masih banyak selama 14 jam 14 itu jam. bisa. Iya. Terus kurangi aktivitas fisik yang berat pada siang hari itu tadi. Oh ini dok, ada pertanyaan dari yang sudah join di Instagram Dinkesta dari Barko MZ. Nah izin tanya dok, karbohidrat yang bagus untuk penderita diabetes itu apa saja? Nah ini dok. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi yang bagus untuk penderita diabetes adalah karbohidrat yang kompleks ya. Yang kompleks artinya dia berserat, yang butuh proses dalam penyerapan menjadi gula darah ya. Itu yang terbaik itu misalkan kalau beras ya beras merah, tapi beras pun enggak apa-apa. Beras putih. Beras putih, yang penting dia kan kompleks berserat gitu ya. Jadi terus kemudian sumber-sumber karbohidrat yang lain, tepung, gandum, kentang, ubi, roti tawar, gitu bagus. Ini dok terkait karbohidrat itu tadi ya, di masyarakat umum itu sering bilang ya intinya masyarakat itu kalau sudah menderita diabetes jangan makan beras putih, ganti nasi jagung. Nah itu dok benar nggak sih? Kalau ganti nasi jagung itu ada benernya, karena nasi jagung itu kalorinya lebih rendah. Oh gitu. Tapi jangan terus kalau dia tidak terbiasa nasi jagung tidak boleh makan nasi putih, juga tidak benar. Gitu. Jadi tetap boleh makan nasi putih tapi dengan hitungan kalori yang benar. Gitu. Jadi ibaratnya gini, 1 centong nasi putih itu sekitar 40 kalori ya. Itu sama dengan
2 centong nasi jagung. Jadi Oh, untuk orang yang terbiasa makan banyak, memang disarankan berganti ke Nasi nasi jagung. jagung. Tapi kalau yang terbiasa makannya sedikit, enggak nggak masalah, tetap nasi putih. Yang penting diimbangi Iya. dengan obat ya. Iya, Rutin secara terus hitungan kalorinya benar. gitu. Kadang ada yang beranggapan bahwa oh saya sudah minum obat jadi makannya los gitu. Itu benar nggak sih dok? Tidak boleh. Jadi tetap ada hitungan kalori dan pola makan yang terbagi tadi. Meskipun minum obatnya bagus, kalau makanannya los, wah bisa jebol ini. Kan nggak cukup. Gitu. Obat yang kita konsumsi mau berapa banyak yang kita makan. Jadi tetap Harus menjaga pola pola makan. makan. Iya. Terkait obat dok, antara generik sama yang paten. Nah itu loh, kadang orang berpikiran kalau yang paten itu lebih baik dari yang generik. Nah kalau sudah minum paten, udah wes aku makan apa aja karena obatnya bagus, wes ndak apa-apa lah gitu loh. Itu bener nggak sih dok? Ya, kalau obat paten sama generik itu sebetulnya sama saja ya. Jadi yang beda itu kandungannya. Kandungannya, jenis-jenisnya itu banyak sekali obat diabetes. Nanti akan dipilihkan yang paling tepat oleh dokternya. Jadi ada sulfonil urea, ada biguanid, ada macam-macam. Sulfonil urea pun banyak. Itu ya. Tapi tetap dengan konsultasi dokter. Iya, betul. Terkait kontrol rutin dokter, gimana itu? Kontrol rutin. Minimal berapa kali harus ke fasilitas kesehatan? Apakah tiap hari harus datang, tiap minggu atau tiap bulan? Itu dokter. Iya. Jadi untuk diabetes yang sudah terkontrol itu kontrol rutin cukup 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Iya. Jadi ada juga yang sudah merasa sehat, sudah terkontrol, itu aku sudah normal, terus tidak mau kontrol, itu tidak boleh. Jadi meskipun sudah normal terus tetap harus dicek minimal 1 bulan sekali. Ya. Ada juga kan yang penderita diabetes yang terkontrol sudah dengan pola hidup sehat. Jadi tanpa obat dia sudah bisa terkontrol. Itu tetap disarankan sebulan sekali cek gula darah. Karena banyak yang akhirnya tidak waspada, tidak pernah kontrol, tiba-tiba muncul kontrol gitu komplikasi, datang gula darahnya tinggi. Malah justru lebih berbahaya ya dok ya. Tapi buat yang tidak terkontrol, yang masih tinggi, itu justru bisa disarankan untuk memiliki alat sendiri, bisa cek gula darah 7 kali dalam sehari. Oh gitu. Untuk memantau, terutama yang butuh insulin. Oh. Iya, 7 kali dalam sehari. Jadi sebelum sarapan dan sesudah sarapan, sebelum makan siang dan sesudah makan siang, sebelum makan malam, sesudah makan malam, dan mau tidur. Sering ditusuk dong kalau gitu dok. Iya. Waduh. Itu nanti bisa menggambarkan bagaimana dibutuhkan oleh dokter untuk menata dosis obat. Oh, dosis obat. Supaya tidak mengalami hipoglikemi, supaya bisa enak gitu. Nah ini dok, terkait dosis obat. Kadang masyarakat itu kalau konsumsi obat banyak, semakin lama itu nanti ginjalnya kerjanya berat. Nah akhirnya nanti ginjalnya rusak. Itu sebenarnya benar gimana sih dok? Tetap konsumsi secara teratur sampai batas waktu yang tidak ditentukan, atau kalau memang merasa sudah sehat ya udah dihentikan aja daripada nanti ginjalnya kerjanya berat gitu loh dok. Jadi khusus untuk penyakit diabetes ini dia itu ada ini ya, maksudnya nefropati diabetik. Jadi dia itu juga merusak pembuluh darah kecil, di mana pembuluh darah kecil ini yang memberikan nutrisi untuk ginjal, untuk mata kita, itu sehingga kalau diabetes ini tidak terkontrol, justru ginjal kita nanti yang bermasalah. Malah jadi banyak sekali para diabetesi ini yang masih muda-muda yang nggak mau kontrol, yang merasa sehat, itu akhirnya jatuh pada gagal ginjal. Nah berarti itu tadi salah ya anggapan yang seperti itu tadi Justru harus kontrol rutin, harus minum obat rutin supaya tercapai kadar gula
kita yang normal. Oh, gitu. Itu nanti akan menyelamatkan ginjal Oh, kita. justru kalau kita rutin minum obat untuk Iya. yang diabetes ini ya, justru itu malah menyelamatkan ginjal. Betul. Bukan berarti malah kalau kita konsumsi banyak obat yang rutin itu justru kerjanya ginjal tambah berat, nanti tambah rusak gitu. Berarti itu salah ya, Dok ya? Yang penting obat yang kita konsumsi atas advis dokter lo ya, Oh, bukan iya, beli obat di toko obat sendiri atau siap. herbal itu ya. Kadang memang kalau herbal atau alternatif itu kadang orang yang sudah mentok dengan pengobatan atau intinya sudah cari alternatif lain, sudah tidak mau konsumsi itu. Nah itu loh Dok, kadang di masyarakat. Jadi memang butuh edukasi kepada masyarakat bahwa apa penyakit diabetes itu meskipun tidak bisa disembuhkan jika sudah kena, tapi bisa terkontrol dengan baik. Kita Intinya tetap itu ya Dok ya. tetap bisa hidup manis walau kena kencing manis. Caranya bagaimana? Kontrol rutin, minum obat rutin, olahraga rutin, itu. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari teman kita Yuliano Dava. Nah ini Dok mau tanya, kalau orang tua saya penderita diabetes, cara saya mencegah penularannya bagaimana? Nah ini ya Dok, Iya. di garis bawahi, menularkah Dok? Tidak menular. Oke Dok, bisa dijawab pertanyaan dari Yuliano Dava ini Dok. Iya. Jadi Mbak Yulia ya. Jadi kalau orang tuanya terkena diabetes, memang ada kemungkinan untuk menurun kepada anak-anaknya. Menurun, bukan menular ya. Bukan menular. Jadi silahkan disayang ibunya, dipeluk, dicium, tidak menular. Tapi kita bisa mencegahnya dengan berpola hidup sehat. Bagaimana pola hidup sehat? Yang pertama, makan dengan kalori yang cukup. Tidak berlebih. Tidak berlebih. Bisa gendut kayak saya. Kadang postur ya. Terus sesuai, jadi apa yang kita konsumsi sesuai kebutuhan kalori kita, sesuai indeks massa tubuh kita ya. Terus kemudian olahraga rutin. Berapa sih dosis olahraga kita itu? 150 menit dalam 1 minggu. 150 menit dalam. Iya. Kalau kita beraktivitas bekerja itu masuk ke itu belum, Dok? Tergantung kerjanya apa. tergantung. Kerjanya ngobrol seperti ini kan enggak. Gitu, Ya, gitu. jadi aktivitas fisik yang ini ya, apa ya, maksudnya kardio gitu yang memacu kerja jantung. Dikhususkan untuk olahraga. Olahraga Gitu ya, Dok? atau misalkan kalau yang pekerja tani terus bekerja di bangunan angkat-angkat berat itu masuk hitungan. Oh, gitu. Tukang becak juga masuk hitungan ya. Itu masuk hitungan olahraga. Tapi kalau kita yang di kantor olahraganya memang harus itu targetnya 150 menit dalam 1 minggu, bisa dirutinkan setiap hari, bisa 30 menit setiap hari. Kali 5 hari kan sudah. Berarti pola makan, aktivitas, Aktivitas apalagi Dok? fisik, terus kelola stres dengan baik. Kelola stres. Jangan sampai stres. Tapi kadang kalau pekerjaan numpuk itu jelas stres itu Dok. Larinya pasti kalau aku sih hiburannya itu makan itu loh Dok, yang bikin mungkin Pilih menu yang tidak berkalori tinggi ya. Jadi camilannya diganti buah gitu atau salad buah dan sayur kayak gitu bisa. Kalau orang normal ya Dok, kayak Mbak Yuliana Dova itu tadi ya, ibunya atau orang tuanya tadi ada yang menderita diabetes, dia normal. Ada ndak obat supaya jangan sampai jatuh ke diabetes itu ada ndak? Kalau untuk orang normal loh ya. Untuk orang normal ya tidak perlu obat. Tidak perlu ya. Cuma jaga. Tapi mungkin kita sering screening kesehatan kita, cek gitu ya. Terus tetap berpikir positif. Kalau aku hidup sehat, ini sudah dari penelitian, itu bisa kita mengendalikan tidak sampai terjadi diabetes. Gitu. Cek yang bagus untuk orang normal, orang sehat itu berapa bulan Dok? Kalau orang normal sehat 6 bulan sekali 6 bulan atau 1 tahun sekali cukup. Oh gitu. Berarti rutin cek, sebulan pola sekali, makan yang sehat, olahraga.
kelola stres dengan baik, berarti istirahat ada 4 item itu tadi ya. sama sering ikuti edukasi diabetes seperti ini. Betul. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya ini nanti ya. Oke, Mas masih ada? Oh, ada lagi dari MHM Kamaludin. Nah, ini Dok, izin tanya Dok, apakah makan malam itu bisa menyebabkan diabetes? Maksudnya ini makan malam yang di luar jamnya makan malam. Mungkin di tengah malam bangun tidur, lapar, makan. Itu bisa nggak pemicu diabetes, Dok? Iya. Jadi sebaiknya memang makan malam itu tidak usah banyak-banyak gitu ya, karena habis itu kan kita tidur, istirahat. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan kalori kita, misalkan habis kerja memang nggak sempat makan, ya memang harus makan sesuai kebutuhan kalorinya, gitu, dengan porsi yang cukup ya. Jadi seperti tadi, misalkan pada saat kita berpuasa itu maghrib kan 40%. Setelah taraweh itu masih bisa 20% sampai 30%, sisanya sahur kayak gitu. Jadi tadi gimana Dok? Kalau tengah malam makan, habis itu tidur lagi. Nah, itu Dok. Makannya yang tidak tinggi kalorinya. Jadi sekitar 10 sampai 20% saja boleh. Jadi apa pilihannya? Mungkin 1 buah apel. Oh, buah. Tapi kadang itu yang enak itu anjir nih bikin mie Dok. Kalau di Indonesia, Indomie ya. Nah, nyebut merek kan. Itu gimana Dok? Boleh, tapi setelah itu kita exercise. Oh gitu, nggak boleh langsung tidur. Nggak boleh langsung tidur. Jadi ada orang memang yang punya kebiasaan kalau nggak kenyang nggak bisa tidur. Nah itu. Iya, jadi silahkan makan dengan kalori yang cukup lah. Jadi misalkan Indominya yang maksudnya mie-nya ya, mie-nya yang jangan yang porsi besar ya. Porsi kecil itu ditambah sayur-sayuran, ditambah telur, jadi ada sayur, ada protein, gitu. Minumnya enggak usah yang manis, misalkan suka manis pakai gula pengganti, ya itu. Terus setelah 1 jam kemudian kita exercise, gitu. baru bisa istirahat. Nah, kadang biasanya habis makan ngantuk lagi, tidur lagi. Jadi untuk yang tips sehat, setelah kita makan utama itu diberi jarak 1 sampai 2 jam baru tidur. Supaya sudah dicerna dulu gitu ya Dok. Biar nggak sunduan ya. Sunduan Jawa banget. Nah ini Dok, katanya istirahat tidur itu apakah juga mengeluarkan energi Dok? Atau memang energi stop, tidak ada proses pencernaan untuk mengubah energi jadi mengubah apa yang ada di tubuh jadi energi, nggak ada ya Dok ya? Kalau Tetap ada. tetap Ada metabolisme basal. Jadi tetap ada, makanya ada pengaturan jadwal makan sampai ada yang sebelum tidur harus ada metabolisme basal. Jadi kebanyakan di masyarakat kita itu kalau sudah kena diabetes itu kan tarak ya, taraknya kenemenan sampai kemudian sering terjadi hipoglikemi. Jadi ada kebutuhan basal tubuh kita diem aja, itu ada metabolisme yang untuk ke energi otak, tetap keluar. untuk nutrisi otak, nutrisi organ-organ tubuh kita itu minimal 1250 kalori. Itu kalori minimal yang harus kita konsumsi dalam 24 jam. Iya. Jadi intinya meskipun kena diabetes, makan tetap harus seimbang gitu ya. Betul. Sesuai kebutuhan kalori kita, sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan berat badan kita. Semakin berat badan kayak saya, itu berarti kalorinya semakin tinggi atau semakin rendah ya? Semakin tinggi. Oh, semakin tinggi. Ya ada koreksinya tapi biasanya lebih banyak. Iya. Sebenarnya pingin kurus juga sih Dok. Sebenarnya cuma ya godaannya banyak. Exercise-nya ditambah. Iya. Oke, masih ada pertanyaan Mas? Ini dari Suwando 01. Izin tanya Bu Dokterku, Bu Dokternya Mas Suwandoko sendiri nih kayaknya ya. Apa benar sih kalau stres bisa melepaskan hormon kortisol? Nah, hormon kortisol itu apa ya Dok ya? Yang justru meningkatkan kadar gula dalam darah. Tips dong biar nggak stres. Mas Suwandoko ini pasti pinter ini ya. Ngerti hormon kortisol, saya aja nggak ngerti. Ini gimana Dok? Jadi memang betul banyak hormon di dalam tubuh kita, termasuk insulin, hormon kortisol, tiroid dan sebagainya.
Jadi betul itu. Jadi kalau kita stres memang hormon kortisol ini diproduksi lebih banyak dan kortisol ini meningkatkan kadar gula. Nah, tips dong biar nggak stres. Nah, ini tipsnya apa dok ini dok? Selalu lihat ke bawah aja deh untuk misalkan apa ya? Lihat yang di bawah sambil lihat ada koin enggak ya? Jadi selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki ya. Jadi nikmat sehat itu sangat luar biasa. Kaya tapi tidak sehat pasti juga tidak nikmat ya dok. Betul. Ya? Jadi misalkan kita kok lagi stres gitu, coba mainlah ke panti jompo, mainlah ke panti asuhan anak yatim, ke rumah gitu. sakit gitu. Ke rumah sakit, betul. Berarti itu wisatanya berubah dari betul. yang indah-indah. Ya sambil Ramadan ini kan mungkin kasih santunan ke anak yatim, panti jompo. betul. Nanti kita akan ya Allah ternyata aku nih luar biasa nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Nah, kalau memang stres pekerjaan, ya lakukan pekerjaan itu dengan rutin ya. Jangan mendolburi, itu biasanya bikin stres. Jadi setiap hari disiplin bekerja. Tapi itu ada juga yang jadi adat istiadat. Jadi kalau belum ditagih, gitu kan, belum dikerjakan, seperti itu. Tapi banyak temennya biasanya ya. Iya, ini ada lagi dok dari Cecaria. Nah, halo dok. Saya mau tanya, apakah penderita diabetes boleh minum teh lebih dari 2 kali walau pakai gula diabetes? Dan mau tanya lagi, apakah boleh penderita diabetes memakan kerupuk lebih dari 2 atau 3? Nah, ini kadang ini dok, kerupuk. Ini salah satu menu wajib kadang itu di kita. Jadi kalau makan tanpa kriuk-kriuk itu kita pasti enggak asik gitu. Nah, ini dok, bener enggak ini pertanyaannya ini? Iya, jadi boleh ya minum teh lebih dari 2 kali karena teh itu, apalagi teh hijau, itu mengandung apa ya, zat yang bisa bagus untuk pasien-pasien diabetes. Teh hijau ya. Teh hijau. Untuk terapi memang bagus ya? Bagus. Teh hijau itu banyak ya bahan-bahan seperti merica, itu juga bagus untuk kontrol kadar gula ini. Kalau merica untuk di bumbu masakan bumbu atau? masakan Tak pikir kalau makan merica kan enggak enak di enggak. bumbu. Jadi kita misalkan bikin tumis buncis gitu kasih merica, tumis kangkung tambah merica, enggak cuma irisan cabai gitu ya. Teh hijau bagus, silahkan. Pakai gula diabetes boleh, tapi tetap ya gula diabetes atau gula-gula tambahan ini ada batasannya. Oh gitu. Kalau 2-3 kali nggak apa-apa, tapi ada semua pasti ada batas maksimalnya. Mungkin saya pikir atau mungkin masyarakat pikir kalau sudah pakai gula diabetes itu berarti sudah aman, berarti tidak akan menaikkan kadar gula. Mungkin mungkin nggak hanya saya aja mungkin yang berpikiran seperti itu ya, tapi masyarakat juga berpikirnya seperti itu. Jadi tidak menaikkan kadar gula, tetapi ada efek untuk organ tubuh kita lainnya. Karena dia kan bahan tambahan makanan, BMT gitu. Jadi ada batasannya lah, mungkin maksimal 5 gitu. Jangan lebih 1 hari. Terus kemudian tentang kerupuk tadi, ini kan budaya ya. Budaya, tapi kerupuk itu kan dibuat dari apa sih? Dari singkong, dari nasi, dari tepung gitu. Yang jelas dia karbo. Digoreng dengan minyak. Jadi ibaratnya seperti keripik kentang itu ya, 5 keripik kentang itu sejajar dengan 1 centang nasi. Iya dong. Iya, centang kecil ya. Jadi kalau kita makan kerupuk 1 aja lah gitu. Nanti makannya ditaruh di akhir. Jadi kita lihat kerupuk. Karena berpikirnya kerupuk itu kan ringan ya, dibandingkan dengan nasi itu kan jauh beratnya. Nasi, tapi ya itu kan kerupuk dibuat dari karbo kemudian digoreng dengan minyak. Berarti kalorinya memang lebih tinggi kerupuk daripada yes, tadi 5 keping tadi sejajar dengan 1 centang nasi, jadi centang kecil. Pikir-pikir dulu kalau mau makan kerupuk ya. Jadi 1 pagi 1 sore untuk menu kerupuknya. Hati-hati di sana.
Atau memang kalau emang seneng banget sama kerupuk ya dia masukkan dalam hitungan kalori kita. Mungkin nasinya yang dikurangin. Tapi maknya kerupuk sama sayur deh. Ya, ini ada lagi dokter dari Utamiku. Dok, kalau gula darah saya sudah normal kembali, apakah fungsi organ-organ seperti pankreas juga akan kembali normal? Ini berarti Bu Utami ini sempat gula darahnya tinggi kalau nggak salah, kalau normal kembali ini. Ini gimana dok? Jadi paling enggak kalau gula darah kita sudah terkontrol, kita bisa mempertahankan fungsi pankreas yang ada. Tapi fungsi pankreas yang sudah sebagian rusak, biasanya para diabetisi ini sekitar 30-50% pankreasnya memang sudah lelah. Jadi produksi insulinnya berkurang Berkurang berarti ya? memang. Mungkin tidak bisa kembali, tapi paling tidak dengan terkontrolnya gula darah kita tidak memperparah pankreas kita yang payah. Oh gitu. Itu berarti tetap harus minum obat. Apakah dihentikan? Tetap minum obat. Tetap minum obat, nanti kontrol rutin, mungkin terus Dosisnya normal, yang dikurangi. dosis dikurangi, tetap dikontrol. Oh, Tetap dikontrol, gitu. nanti dosis separuh, tetap normal, mungkin berusaha dilepas. Setelah dilepas mungkin tetap dikontrol, karena pada saat tertentu terkadang itu kita gitu. butuh obat lagi. Jadi meskipun berarti bisa lepas obat, tapi Ada yang bisa tetap lepas. kontrolnya Tetap kontrol, cek gula. rutin. Untuk memantau apakah obat dibutuhkan lagi apa tidak. Berarti ada harapan yang diabetes yang mengonsumsi obat ketika berangsur-angsur fungsi pankreasnya normal atau berangsur-angsur gula darahnya normal itu bisa lepas dari obat gitu ya dok? Iya, kalau pankreas menjadi normal 100% tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kita mempertahankan fungsi pankreas yang masih bagus. Dengan apa? Yang terbaik itu olahraga rutin. Oh, olahraga. Jadi olahraga itu ya akan membuat regenerasi sel kita itu bagus. Jadi sel-sel mati akan tergantikan oleh sel-sel yang baru. Regenerasi akan terjamin. Mungkin karena dengan berolahraga. olahraga juga stresnya berkurang ya dok. Sambil goes lihat pemandangan indah atau main bulu tangkis kan sambil guyu ketawa gitu. Iya. Iya. Oke. Sudah. Oh, sudah habis dokter. Jadi mudah-mudahan podcastnya kita ini bermanfaat. Iya. Saya bacakan dulu kesimpulannya dok ya. Mungkin kesimpulannya adalah ketika diabetes ini berpuasa, yang jelas yang harus dilakukan yaitu satu, persiapkan diri sebelum berpuasa. Jadi persiapan makanan, persiapan obat. Yang jelas persiapannya yang pertama adalah niat ya dok ya. Kalau niatnya sudah sungguh-sungguh pasti akan ibadahnya lancar gitu. Dan yang kedua, yakinkan untuk mengikuti saran dari tim kesehatan, baik dokter, perawat, ahli gizi atau kesehatan yang lain. Dan yang pasti harus tetap kontrol rutin di fasilitas kesehatan. Mungkin ada kata-kata close dari dokter Amrul? Ya, jadi selama kita terkontrol diabetesnya, kita bisa berpuasa dengan nikmat. Ya, ikuti panduannya dan taati anjuran dokter. Jadi meskipun juga misalkan ada keturunan kencing manis, jangan berkecil hati. Kita bisa mencegahnya dengan pola hidup yang sehat. Ya, jadi tetap semangat ya, bagi diabetisi pun tetaplah hidup manis meski kita punya kencing manis. Ya, bagus sekali slogannya. Oke, terima kasih. Demikian podcast Dinkesta Menyapa kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita sehat selalu. Jika ada salah atau khilaf dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinkesta Menyapa dengan informasi dan edukasi kesehatan. Wong Tulungagung, sehat pasti bisa.